Ini ada pelat tebal es. Kok nggak bisa ya? Nih, ada pelat tebalnya es. Disambung dengan pelat yang tebalnya es juga lah kira-kira ini. Sama tebal. Nah, kalau kita tarik, maka akan terjadi tegangan geser dan tegangan tarik. Yang dimana F per A yang saya bilang tadi untuk magnetic. Kalau di A tadi, dengan tinggi pelat S dan panjang elasannya L, maka luas pelat tegangan tariknya adalah L kali S. Oke, untuk magnetic. Begitu juga untuk tarikan. Karena pelatnya sama, berbentuk juga, segitiga sama kaki, maka untuk gaya gesernya juga hanya L per S. Oke, kalau kalian ini masih belajar elemen mesin, masih belajar magnetic. Kenapa demikian? Hasil dari percobaan, dari elasan itu, maka kekuatan di situ hanya bukan sebesar L kali S, tapi luasnya adalah L kali truth. Jadi luasnya adalah ini. Nih, ini kita belum belajar itu sebagai bawa aplikasi aja. Ini nih. Hanya. Truth itu ada apa tuh? Ini truth. Nih. Kali panjang UI-nya. Panjangnya berapa? Ya, L. Panjangnya berapa? L. Truth itu apa? Ya, sudut yang terbentuk dari sama kaki ini adalah S atau boleh dibuat T adalah besarnya T. Karena sudutnya 45 derajat, T adalah S sin 45. Jadi truthnya adalah ini. Maka luas yang dimaksud untuk elemen mesin tetap F per A, tapi A-nya adalah T kali L. Tuh, contoh aja, salah satu contoh. Jelas ya? Nah, jadi kalau kalian ini filosofis, magnetic tetap F per A. Oke, kita lanjut lagi ke materi R2S-nya. Kita kenapa saya bilang kita menerapkan magnetic? Ya sama. Baik, materi magnetic. Stop. Bentar ya. RBS. Nih, balik lagi. Poros. Nah, poros. Poros tetap hitungannya untuk torsi sama. Kalau torsi tegangan geser, torsi kali J per R ya sama. Hanya membedakan nih. Contoh tegangan geser. Ini misal, ini ada poros. Ada dua poros, hanya beda pemesinan aja. Ini satu poros, ini ada satu poros lagi. Tapi yang ini dibuatnya agak seperti ini. Nih. Dibuat di pabriknya seperti ini.
Yang ini sama-sama D, yang ini sama-sama D. Yang ini sama-sama D, yang ini sama-sama D. Yang ini sama-sama L. Yang ini sama-sama L. Yang sini sama-sama L, yang ini sama-sama L. Untuk yang di MACTEC dua-dua ini sama. Ya. Untuk di MACTEC dua-dua itu betul. Untuk di MACTEC ya. Toksi dibagi inersia polar per R. Betul. Poros dua-dua atas dan bawah. Dengan harga yang sama, itu sama hitungnya itu. Nah, tapi membedakan di elemen mesin itu lebih spesifik karena digunakan untuk pemesinan. Maka di situ ada unsur konsentrasi tegangan. Untuk gambar nomor 2 itu ada konsentrasi tegangan akibat perbedaan diameter besar dengan diameter kecil. Nah, itu ada harganya. Itu ada harganya. Di mana harganya di situ? Tergantung daripada perbandingan diameter kecil dengan diameter besar dari tabel. Maka di sini ada R-nya. Dengan R yang ada dari tabel buku elemen mesin, nah di sini ada D besar misal, ini ada D kecil, ini ada K. Nah K ini kita ambil. K ini berapa? Misal D-nya X, ini. D kecilnya Y, ini. Maka diambillah harga K ini berapa di tabel buku. Nah, masukkan ditambah harga K-nya. Nah, inilah hitungan elemen mesin. Itu aja. Rumusnya sama. Tinggal cari D yang ini berapa di tabel. D yang kecil berapa. Ditarik ke sini, maka dapatlah harga K-nya sekian. Kalau D-nya didapat di sini, nih, D-nya satunya di sini, maka dapatlah K-nya sama. Kalau D-nya di sini, D kecilnya di sini, maka dapat harga K di sini. Nah, harga K 1, 2, 3, 4, dan seterusnya nih, kita masukkan ke sini. Maka dapatlah tegangan terjadi. Jadi rumusnya tetap tegangan geser akibat puntir, torsi yang terjadi dibagi inersia polar dikali. Nah, kalau ada gambar seperti ini, ada konsentrasi tegangan, kita ambil berapa K-nya. Jadi kayak gitu aja. Selebihnya sama hitungannya. Enak kan belajar elemen mesin asal kalian udah paham ke MACTEC. Tuh, contoh lagi, kita ini. Jadi minggu ini cuma aplikasi aja. Saya nge-review MACTEC aja. Oh ya, buku yang kita pakai, bukunya ini ya, data. Covernya saya share aja di grup ya. Covernya kalau nggak salah sudah saya scan. Cover.
Tuh, di covernya elemen mesin itu bukunya. Jadi buku kalian pakai itu ya minimal satu buku ini aja. Walaupun di referensi nanti ada buku Sularso itu boleh, banyak sebetulnya buku ini. Sularso, Niemann semua itu banget untuk elemen mesin. Tapi buat kalian cukup di Sularso. Di Kumi aja udah cukup. Nih. Jadi kira-kira itulah yang kita pakai untuk textbooknya. Jadi textbooknya yang ada saya share di grup. Baik, kita lanjut ke ini lagi. Aplikasi. Poros. Rem. Nah, rem ini simple. Aplikasi kesetimbangan. Itu aja, cuman ke aplikasi kesetimbangan. Kesetimbangan, mencari reaksi, mencari gaya, dan gaya teka ini untuk tekanan rem, tetap FA umum. Ini aja, ini nggak ada variabel-variabel lain. Terus kesetimbangan dapatlah reaksi RA atau RB macam-macam lah, berapa F-nya ya ini nanti ini timbangan. Jadi saya nge-review apa syarat setimbang, ayo. Nih, ayo metek, ayo. Nabila, apa syarat setimbang? Ayo, siapa yang bisa ingat ini lagi? Iin. Nah, In. Iya, Pak. Apa syarat setimbang? Karena itu rem cuma syarat setimbangan. Jumlah semua gaya sama dengan 0, jumlah semua momen sama dengan 0. Nah, sudah, itu aja nanti. Gaya-gaya yang berapa dapat, sigma momennya berapa, momennya dan digambar. Itu aja aplikasinya. Oke. Lanjut apa lagi ya? Pegas. Nah, Pegas ini aplikasi kesetimbangan sifat dari tumpuan jepit. Nah, ayo. Apa tumpuan jepit? Ayo. Kira-kira apa yang ada di tumpuan jepit? Silakan. Sudah izin siapa lagi nih kira-kira? Ayo silakan. Apa itu tumpuan jepit yang ada? Di Pegas. Jadi Pegas ini cuma ngitung itu aja. Tumpuan jepit ditambah ya, karena yang buatnya namanya WOS, ya tinggal tambah aja faktor WOS, udah. Nih jadi saya anggap aja nih gambar Pegas nih. Mana ya entar saya. Nih, ini Pegas. Pegas ini banyak sebetulnya, tapi karena yang dipakai cuman di di pembangkit dengan di kompos energi ini cuman untuk governor sama valve Pegas itu. Jadi cuman kita ambil Pegas-Pegas yang umum aja. Mana ya nih? Nih, kira-kira Pegasnya seperti ini. Nah, ditekan. Nih, misal nggak baca Pegasnya ditekan seperti ini. Set.
Nih, kira-kira. Ini pegas. Udah kelihatan ya gambar pegas saya? Anggap aja pegas, ya. Bisa kelihatan nih. Udah ya? Nah, kira-kira gambar pegas yang ini, saya asumsi tumpuan jepit. Kira-kira ada apa di tumpuan jepit? Ayo, misal ini saya ambil aja. Saya potong seperti ini sebagai tumpuan jepit aja. Ini nih. Maka di sini ada apa? Momen, Pak. Iya, ada momen dan tumpuan jepit. Ya, siapa tadi? Momen dan gaya geser. Di sini ada suatu momen, baik momen bengkok maupun torsi. Biasanya torsi karena dia membentuk memuntir diameter. Ada momen torsi dan sini ada gaya gesernya. Nih. Udah. Jadi akibat torsi mengalami puntir torsi GF, F ini akan mengalami tegangan geser F per A. Nah, kedua ini terjadi pada diameter pegas. Ya udah kayak gitu aja. Mekteknya, kejadiannya. Dapatlah dari sini, dapatnya diameter. Tinggal nih, memasukkan faktor. Karena dihitung hasil penelitian harus ditambah yang namanya orang penemunya Walsh, masukkanlah faktor Walsh. Betulan Walsh yang nemunya. Mungkin kalau namanya Nabila, faktor Nabila. Kalau Iin menemukannya mungkin faktor Iin Mustafa kali. Ya, itulah kira-kira. Faktor Walsh itu penemunya. Udah, rumusnya sama. Mektek kayak gitu aja. Gabungan antara gaya torsi, tegangan torsi, dan gaya geser. Selesai. Jadi nggak sulit-sulit amat lah elemen mesin ini. Apalagi kita bukan desain ya. Ngitungnya contoh aja. Pegas ini. Pegas nggak bisa kita ubah loh. Wah, Pak, patah. Hancur. Harus digedein. Nggak bisa. Gedein juga casingnya. Gedein juga kalau itu ada gubernur. Yang rusak lah dari sistem konversi energinya, komponennya. Kalau itu untuk di turbin, untuk ngatur uap, rusaklah aturan komponen di turbinnya. Untuk ngatur gubernur, untuk ngatur uap di boiler, rusak boilernya. Desainlah boiler. Jadi itu udah bukan kompetensi kita. Mungkin kalau kalian nanti bekerja di pabrik boiler, ya silakan, boleh mendesain. Tapi kalau kalian aplikasi nanti di power plant, di pabrik petrokimia, pabrik yang punya konversi energi, yang paling perawatan itu untuk pemeliharaan, itu aja. Jadi aplikasi seperti itu. Pegas. Nah, bantalan lebih spesifik bantalan ini. Bantalan tuh banyak. Dalam arti kata apa ya? Kalau dilihat bantalan atau bearing atau bahasa bengkel pasarnya laher.
Laher ini paling yang udah pabrikan, mass product itu biasanya bantalan roller yang dia ngerolling, berputar. Tapi kalau bantalan luncur itu untuk skala-skala besar. Nah, untuk desain bantalan luncur itu hanya pada turbin, maaf, jangan turbin. Untuk komponen yang besar. Jadi yang kira-kira bukan untuk apa ya? Pabrikasi atau pabrikan atau mass product. Nah, tanda petik. Biasanya kalau turbin itu bukan mass product kalau ya turbin itu. Karena contoh turbin di pembangkit A misal. Mungkin satu-satunya yang ada seperti itu. Karena didesain khusus. Nah, yang itu kalau kita membuat redesign itu pasti mengubah bentuk. Tapi yang kita pakai ini adalah rekondisi. Artinya apa rekondisi? Membuat kembali bantalan yang ada, tinggal kita bermain ke material. Itu pun ada ada bukan SOP standar. Ada standar pendesainan. Ada 9 item. Nah, itu contoh. Jadi kita nggak bisa keluar dari standar itu. Baik, saya ambil contoh aja. Nah, saya ambil di materinya ya. Biar kalian punya wawasan. Minggu ini memang saya pelajarin dari minggu pertama sampai minggu ke-16 kira-kira. Jadi kalian itu kira-kira punya mindset, pola berpikir kira-kira untuk desainnya. Jadi untuk pegas tadi sudah tahu aplikasi, puntir, dan kayak langsung torsi. Untuk bantalan kalian udah tahu. Untuk standar, nah kalau yang rolling, yang bantalan yang rolling, yang pabrikan itu paling bermain pada usia, umur, menghitung umurnya. Jadi kalian desain nanti, karena materialnya nggak bisa udah standar, umurnya misal 100 juta putaran. Nah, paling kalian memprediksi pada waktu 100 juta putaran ganti dengan barang yang sama. Itu aja. Paling ya saya bukan bermain merek. Paling biasanya spek yang sama, cari yang lebih mahal. Biasanya barang mahal tuh, barang bagus tuh biasanya mahal. Nah, kira-kira itu aja. Karena speknya sama. Karena kita nggak tahu materialnya apa, itu apa. Tapi biasanya barang bagus tuh biasanya harganya mahal. Nah, biasanya kalau yang dulu belinya X, ya carilah yang dengan spek yang sama, harganya yang X plus lah. Biasanya dengan spek yang sama, kalau nego harganya nggak bisa kurang dari harga yang standar yang pernah pakai, itu kayaknya memang betul-betul qualified. Mungkin ya. Tapi kita kayak barang-barang kayak gitu, kita paling ada usia, bermain pada usianya aja untuk penggantian. Nah, saya ngambil contoh tadi yang kembali lagi. Pelumasan itu standar. Standar kita pakai pelumasan yang sudah ada. Nggak bisa kita bermain pada tataran, karena nanti di pelumasan itu ada propertinya. Jadi propertinya ya paling viskositas, freezing, place, jadi apa, titik beku, freezing point,
titik bekunya, flash, jadi titik nyala, itu bermain di situ aja nanti kalian menentukan untuk mencari perhitungan. Nah, kembali lagi saya bilang tadi, untuk bantalan itu ada standarnya, nggak bisa saya ngambil lagi ya, contoh lagi ya, langsung saya ngambil materinya aja langsung. Walaupun ini minggu pertama, biar kalian punya wawasan bahwa kita memang belajar elemen seperti itu. Bentar saya cari, bentar ya. Tuh, baik ini. Ini contoh yang saya dari materi saya. Baik, saya ngambil yang aslinya, saya masukkan ke materinya. Bentar ya. Untuk desain bantalan itu yang saya bilang yang bantalan luncur atau journal bearing, yang bisa desain itu nggak bisa bermain pada tataran yang lain karena ada standar prosedurnya untuk desain. Saya lihat cari bukunya mana ya tadi. Di materi 16, minggu ke-16 ya, 16-17. Ini, nih, jadi ada 9 yang akan diikutin dalam perencanaan. Ini saya ambil dari buku saya. Jadi ada 9 ini minggu ke-16-17 ini dari buku saya yang aslinya bahasa Indonesianya ya. Nih, jadi prosedur perencanaan untuk poros bantalan poros jurnal. Jadi ada prosedur ini, nggak boleh dari melenceng atau keluar dari 9 item ini. 1, 2, 3. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 sama. Nah, ini panas yang dibuang, panas yang diserap ya, pakai ventilasi. Jadi kira-kira ini nggak bisa kalian ubah. Jadi ini mengikuti pola yang ini tadi. Ini bahasa Indonesianya, yang aslinya ya kira-kira yang saya tadi. Mana tadi yang saya buat? Ini bahasa Inggrisnya saya ambil yang aslinya. Bukan juga saya terjemahkan, tapi saya ambil aja intisarinya atau apanya. Nanti minggu ke-16 atau 17. Nih, jadi kira-kira inilah yang kalian pelajari nanti. Jadi nggak bisa keluar dari item ini. Untuk materi bantalan jurnal. Jadi 9 item ini. Standar desain, prosedur desain. Jadi main tabel, main artikel atau diskusi yang sudah ada. Jadi ini aja.
Kira-kira itulah materi untuk 16 minggu yang akan datang. Untuk kalian belajar seperti itu, ya buku ini aslinya di buku Elemen Mesin. Elemen mesin Kurmi itu banyak contoh-contoh soal. Jadi kalian lebih simpel. Pak, memang buku elemen mesin banyak, tapi mayoritas anak Poltek pakai buku ini karena kita sebagai desain lah, kita sebagai operator dan pengoperasian, kita memelihara, kita inspeksi. Jadi kira-kira yang cocok buku itu, buku yang dipakai adalah buku Kurmi. Kira-kira itulah. Nah, untuk minggu ini ya materinya cukup mereview Mektek lalu aja. Baik, saya coba untuk mereview Mektek lalu. Karena di elemen mesin seperti itu juga. Kan? Jadi minggu ini ya elemen mesin itu mempelajari komponen mesin. Pada umumnya yang ada standar. Nih, makanya yang ada standar. Contoh aja. Kenapa yang bilang standar? Contoh baut aja. Kalian nyambung baut. Nyambung dengan sambungan baut. Bautnya itu enggak ada kalian buat misalnya diameter 12 sekian. Itu enggak ada. Di mana-mana 12 sekian itu enggak ada. Tapi pendekatan itu kira-kira M berapa? Apakah masuk di M12 atau M10 atau M14? Nah, itu baru kita pakai yang disebut dengan standar. Contoh aja, kalian nanti ke bengkel, nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke bengkel mekanik mesin, minta ke Pak Irfan aja. Pak, ada baut 7 mili sekian, nggak ada. Paling kalau dia bilang nggak ada, Pak. Pak Irfan nyebut nanti baut 7 mili sekian atau 12 mili sekian, nggak ada. Paling dia bilang mau buat baut berapa? M8, M12, M8. Nah, jadi kategori baut itu standarnya adalah M. Itu yang dimaksud dengan standar. Jadi contoh aja standar itu seperti ini. Itu yang dimaksud standar. Contoh aja tadi bearing. Tuh, kembali lagi hitung poros ya, oke. Poros, misal kalian nanti desain poros. Ada poros 100 mili misal. Desain kalian. Karena poros ini mau dipakai bearing, harus menyesuaikan diameter poros ini yang ada bearing innernya. Inner kan apa? Diameter yang bagian dalam yang berputar. Inner bearing. Inner bearing ini ada nggak yang 100? Maka di situ kalian mendesain poros harus dinaikkan harganya ke atas menyesuaikan bearing. Jadi kalau di inner ini nggak ada 100, adanya 105, maka desain poros kalian dibuatlah
105. Itu jadi mengikuti standar porosnya. Nggak boleh kalian mencari walaupun ada yang 90. Boleh ada yang 90 Pak diameternya. Karena 100 ini batas minimal kekuatan poros. Jadi kita nggak bisa bermain pada tataran ke bawah. Karena di bawah 100 kekuatan porosnya akan berkurang. Maka kita ambil ke atasnya yang mendekati yang ada diameter bearingnya. Kira-kira demikian. Itu yang dimaksud dengan standar. Jadi kalian bisa menghitungnya begitu standar. Baik ukuran maupun materialnya. Nah, yang dimaksud dengan ukuran yang saya tadi bilang. Material, nah kembali lagi. Ada enggak bantalannya atau material dari koplingnya yang ada standarnya. Mungkin kalian mau minta kopling dari aluminium. Ada enggak jualannya? Itu. Atau koplingnya dari kuningan. Ada enggak yang dari bronze? Enggak ada. Makanya biasanya kopling dibuatlah dari cast iron, besi cor. Jadi materialnya material yang standar. Nah, ukurannya ikutin yang standar. Selanjutnya untuk perhitungan, ya hanya ini ya gaya dan tegangan. Jadi sebagai rekondisi dibuatlah gaya dan tegangannya dibesarkan tanpa mengubah dimensi. Kalau rusak akibat mekanik. Kalau rusak akibat fisis, rusaknya panas, atau rusaknya korosi, maka dipilihlah jenis material. Itu aja kata kuncinya untuk elemen mesin. Selebihnya belajar mektek. Ini. Karena di buku elemen ada seperti ini, ya saya ikutin lagi aja. Belajar mektek yang waktu lalu. Nih. Tegangan, ya udah. Ya. Kesetimbangan, oke. Gaya dalam, udah kalian pelajarin di mektek. Tuh, tegangan, udah. Nih, biasanya untuk di aplikasinya nih. Untuk aplikasi gaya tarik, aplikasi pada sambungan paku keling, gaya geser, aplikasi pada poros, ada gaya tekan. Jadi kalau ada poros yang menekan gaya aksial, contohnya seperti apa ya? Turbin air. Nah, nggak usah jauh-jauh lah. Kalian ke lab energi, situ ada turbin Prancis, turbin air. Itu arah airnya aksial semua. Nah, itu porosnya akan mengalami gaya tekan. Nih, jadi tetap ini ngacu. Nih, kalau untuk ngitung bantalan nanti. Nih, dengan menggunakan tegangan dukung. Di mana A-nya di sini untuk tegangan dukung adalah proyeksi daripada poros. Nih, jadi tegangan gesernya bisa seperti ini. Nih, sama proyeksi dari poros. Ini aja nggak, jadi kita nge-review mektek yang lalu aja. Nih, gaya geser kalau sambungan, iya sama. Nah, tegangan dukung yang saya bilang tadi, misal ada 2 buah pelat, ada 2 pelat, pelatnya enggak
paku kelingnya enggak rusak akibat gaya geser, tapi pelatnya sobek. Nah, dengan pelatnya sobek, maka itu disebut dengan sobek akibat gaya dukung dari paku kelingnya. Kalau itu pasang paku keling. Atau gaya dukung akibat baut kalau itu disambung baut. Nah, kira-kira berapa besarnya? Ya, berapa besar daya dukung, yaitu tegangan tariknya, gaya tariknya dibagi luas penampang dukungannya, yaitu proyeksi daripada paku kelingnya. Inilah luasnya. Kalau paku kelingnya diameternya ini, tebal pelatnya adalah ini, maka diameter paku keling, tebal pelatnya D, maka luas penampangnya adalah D kali T. Ini adalah A. A adalah luas proyeksinya. Jadi simpel lah untuk ini. A ini adalah B kali T. Nih. Jadi ini luas proyeksinya. Kalau bantalan, jadi proyeksi poros. Saya kira inilah. Selanjutnya, nah, kapan kita belajar tegangan-tegangan? Maaf ya. Maaf. Nah, kapan kita belajar tegangan-tegangan? Nah, tegangan-tegangan ini kita belajar nanti pada saat rem. Maaf, rem lagi. Pegas. Berapa lendutan terjadi pada pegas atau gaya tekannya? Jadi berapa daerah stiffness-nya? Jadi gaya tekan, kalau pegasnya tekan, berapa panjang tegangan kalau pegasnya tarik. Jadi inilah kegunaannya untuk belajar tegangan-tegangan nanti. Untuk desain konstruksi, kita harus menggunakan material masih batas proporsional. Jadi batas proporsional dibagi dengan faktor keamanan, safety factor. Ini. Jadi kalau ini X, ya kira-kira faktor keamanan 4, berarti kira-kira kita ngambil tegangan daerah sini. Nah, yang ini untuk desain pegas. Hanya pegas yang bisa bermain pada tataran elastis. Jadi penggunaan elastisitas itu untuk pada pegas. Jadi proporsional ini untuk mencari desain. Batas proporsional kita pakai nanti di materi untuk tegangan izin. Jadi tegangan izin yaitu tegangan tarik dibagi faktor keamanan. Biasanya tegangan izin ditulis pakai seperti ini nih. Jadi ada stripnya, ya, tegangan geser izin, tegangan tarik izin. Semua ini yaitu tegangan geser dibagi faktor keamanan, tegangan tarik dibagi faktor keamanan, safety factor SF. Ini ada tabelnya.
untuk dinamis, statis, ya. Jadi pembebanan tergantung. Nah, untuk elastis ya pada desain pegas. Baik pegas tarik maupun pegas tekan. Jadi yang kecuali pegas tidak dibolehkan menggunakan materi ini, harus pakai batas proporsional untuk saya, apalagi patah. Ya, kira-kira inilah nge-review MACTEC minggu lalu ya, semester lalu diaplikasikan ke elemen mesin ya. Ya, karena minggu ini pendahuluan. Baik, kalau ada pertanyaan ya silakan. Buku cari di perpustakaan. Di samping saya share materi ya, mungkin ada buku yang sebagai referensi. Buku referensi kan ya saya kasih ini kan. Lalu saya cari referensi bukunya. Masih tetap ini.